Ini kita tuh belinya langsung yang besar atau yang kecil-kecil, lebih hemat gimana sih, Mbak? Oke, jadi jenis belanjaan itu menentukan frekuensi dari rencana keuangan. Sekarang berapa harga ini? Nah ini mungkin kira-kira ini sekitar 20.000 kan sih? 17.000. Hampir. Nggak jauh ya. Ini aku sama Nicole. Nah baru nih kita ngomongin nanti ada tabungan, ada investasi tuh kalau dikumpulin mungkin sekitar 15%. Terus kalau yang untuk punya cicilan, ya sebenarnya sih kita nggak bisa patok ya cicilan berapa. Aku cuma bisa bilang maksimal 30% ya dari gaji. Gitu kan. Jadi boleh loh punya keinginan, kita kepingin seperti idola kita, tapi kita pilih. Boleh banget. Makanya itu aku selalu bilang setiap orang makanya harus punya nih pos nabung supaya bisa beli ini itu seperti idolanya dan untuk gaya hidup juga. Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi ini Mbak Analisa Uang, dan kali ini ada pakar keuangan kita yang udah nggak asing lagi, Mbak Prita Gozi. Nah ini ngapain nih? Tenang Mbak, ini bukan endorsement ya. Oke. Jadi ini Mbak Prita itu kan kita kenal sebagai pakar perencana keuangan dan juga seorang ibu rumah tangga ya. Pastinya tahu dong harga semuanya. Aku pengen tahu Nggak ya? Ada jadi deg-degan. Jadi ini testing gitu, Mbak bener nggak sih valid sebagai perencana keuangan bisa nebak harga sekaligus ibu rumah tangga yang tahu harga semua produk ini? Karena penting nggak sih Mbak kita memilih produk itu dari harga dan mungkin ada pertimbangan tertentu gitu. Oke, kita tebak ya satu-satu ya. Berapa harga produk ini? Ini kan sachet ya. Mungkin tebakan aku antara 15.000 ke 20.000. Jawabannya adalah 25.000. Oke, belum ada poinnya, masih nol ya. Oke, baiklah. Berikutnya produk Molto. Produk ini karena mungkin sachetnya kecil, tebakan aku ini mungkin sekitar 10.000. 10.000, bagaimana Ibu? 8.500. Hampir. Boleh. Kan 2.000-nya ongkos itu, ojek. Ojek nggak boleh Mbak. Oke, baiklah. Kalau begitu berapa harga? Oh, kalau yang ini karena diagramnya sekian, ini tebakan aku kira-kira antara 7.000 sampai 8.000-an lah gitu. 7.000, 8.000, bagaimana Ibu? 5.000. 5.000, ya 2.000-nya ojek. Murah ya Bu. Oke, baiklah. Ya, betul banget. Saya tahu ini valid banget Mbak sebagai perencana keuangan. Sekarang berapa harga ini? Nah ini mungkin kira-kira ini sekitar 20.000 kan sih? 17.000. Hampir. Nggak jauh ya. Ini aku soalnya ketahuan nggak pernah belanja. Jadi setiap lihat barang kita harus lihat harga ya Mbak? Bener. Ini berapa? Jadi paling membangsa 8.000-an ya? 10.000. Nah, Hebat loh. 2.000-nya ojek. Enggak meleset jauh. Terus kalau ini Mbak? Ini kayaknya ini agak premium ya. Kalau premium mungkin sekitar ya tadi 7.000 ya. 7.000 jawabannya? Betul. 7.000 juga. Lalu Oke, baiklah kalau begitu pemirsa, teman-teman ya, ini benar banget tebakannya Mbak Prita kalau harga ini tuh ternyata nggak terlalu jauh dari tebakan Mbak Prita. Tapi sebenarnya aku mau nanya nih Mbak, penting nggak sih ketika kita punya konsumsi produk-produk yang emang ini kan termasuk living ya? ya. Itu apa sih yang harus kita pertimbangkan dalam memilih produk? Oke, yang paling pertama kalau namanya kebutuhan hidup itu kan berarti kita tidak bisa lupakan. Jadi pasti kita pakai, kita konsumsi. Jadi yang paling pertama adalah kita tahu, oke, untuk kehidupan keluarga kita perlunya apa saja. Kan pastinya orang kan harus membersihkan diri dan sebagainya. Nah, itu adalah biaya hidup. Jadi ini alokasi gaji pertama adalah biaya hidup. Betul. Nah, pertanyaannya kita mau pilih sabun jenis batang atau misalnya sabun yang liquid itu menjadi gaya hidup. Baik, disesuaikan sama kantong kan?
Salah satunya, jadi yang pertama pastinya adalah kebiasaan dalam keluarga. Kalau yang tadinya masih single kan masing-masing punya kebiasaan. Sedangkan pada saat sudah menikah, nah ini kan nggak mungkin dong masa yang satu batangan, yang satu ini kan banyak banget. Jadi kan harus ada kompromi di situ. Nah pastinya pada saat penghasilannya terbatas, kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan pembelian. Karena setiap produk itu kan mereka juga punya semacam kayak placement positioning. Jadi ini yang mungkin lebih ekonomis, yang ini mungkin lebih premium dan sebagainya. Dan juga kalau misalnya membeli yang masih saset atau yang beli misalnya ukurannya berapa, itu juga pasti berpengaruh terhadap keuangan kita. Oke, baik Mbak. Nah sekarang nih kan banyak nih ya kalau misalnya kita itu mau belanja bulanan di awal, di tengah, apa di akhir. Baiknya kita tuh belinya langsung yang besar atau yang kecil-kecil, lebih hemat gimana sih Mbak? Oke, jadi jenis belanjaan itu menentukan frekuensi. Baik. Nah sekarang kalau jenis belanjaan yang seperti ini nih Mbak Ana, ini kan sesuatu yang sifatnya expiry date itu masih lama banget. Sebetulnya kita tuh sudah tahu dalam 1 bulan itu kita sebetulnya pakai berapa mili atau berapa gram. Jadi untuk yang seperti itu kita punya opsi untuk membeli langsung besar di awal. Lebih hemat ya? Lebih hemat. Nah, sedangkan kalau kita membeli barang-barang yang sifatnya lebih mudah busuk atau lebih pendek expiry date-nya, misalnya susu, kemudian telur, dan lain-lain, nah yang itu sebaiknya membelinya memang frekuensinya hanya mingguan. Oke, jadi lebih baik kalau yang sifatnya nggak gampang basi ini, itu kita belinya langsung banyak di awal. Diperkirakan itu akan habis dalam durasi waktu tertentu gitu kan. Tertentu gitu ya. Bener. Nah, kalau jadi yang lebih murah. Itu harus frekuensinya per minggu kira-kira gitu. Oke, baik Mbak. Terus kira-kira nih Mbak, kalau misalnya kita ngomong soal alokasi gaji nih, kan orang ada yang tadi Mbak sudah sempat ngebahas gitu ya di beberapa episode sebelumnya terkait sama living, itu alokasi biaya hidup. Nah kira-kira gimana sih Mbak supaya kita bisa mengalokasikan itu dengan baik? Nah jadi pada saat kita gajian nih, aku selalu pakai alokasi yang agak berimbang nih. Jadi kalau misalnya menyeluruh kan pasti dimulai dengan zakat dulu. Jadi jangan lupa nih dikeluarkan zakatnya. Zakat tuh mungkin sama bantuan sosial dan lain-lain itu kalau dikumpulin bisa aja 5% dari gaji kita. 5% dari gaji kita. Oke, baik. 5% ya teman-teman ya. Terus nextnya adalah sesuatu yang untuk mengcover kondisi-kondisi darurat. Jadi dana darurat, premi asuransi itu masuk ke situ. Itu kira-kira jumlahnya 10% dari gaji kita. 10% dari gaji kita. Oke, baik. Nah, sedangkan kalau yang ketiga nih adalah yang berhubungan sama kehidupan kita nih, seperti belanja-belanja seperti ini, terus biaya listrik, telepon, kemudian makan, semuanya itu kira-kira setengah dari gaji kita. Jadi 50% dari gaji. Oke, baik Mbak. Ini keren banget ya. Jadi alokasi itu penting banget dilakukan di awal. Betul. Nah, baru nih kita ngomongin nanti ada tabungan, ada investasi tuh kalau dikumpulin mungkin sekitar 15%. Terus kalau yang untuk punya cicilan, ya sebenarnya sih kita nggak bisa patok ya cicilan berapa. Aku cuma bisa bilang maksimal 30% ya dari gaji. Maksimal 30% dari gaji. Nah sekarang efeknya apa? Kalau cicilannya sampai 30%, maka biaya hidup yang kayak gini-gini ini harus milih yang lebih ekonomis. Oke, jadi kalau kita pilih produk, kita lihat dulu lagi ada cicilan kagak. Iya. Kalau misalnya lagi banyak cicilan, ya terpaksa deh yang mungkin yang merek tertentu turun downgrade dulu. Ya mau gimana lagi? Karena kan Realistis memang kita harus realistis. Betul. Nah, kita juga punya yang namanya post structure, itu gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup ini yang kembali lagi, oke ini gayanya sukanya yang mana nih? Apa sukanya misalnya yang cair atau yang batangan atau misalnya suka dengan harum tertentu. Nah, itu adalah gaya hidup. Make up misalnya, make up kalau untuk orang kerja itu mungkin suatu hal yang sifatnya biaya hidup Mbak Ana. Betul. Tapi merek make up yang mana, kemudian tambahan-tambahan, mungkin kan kalau sehari-hari kita cukup perlu foundation, bedak, mungkin alis gitu ya. Tapi kalau pada saat kita punya gaya hidup, bisa aja kita jadi nambah nih shimmer, ini apa segala macam. Jadi kelihatan kalau mukanya lagi agak polosan, ini kayak cicilan lagi banyak nih. Atau tanggal tua. Tanggal tua ya. Semoga kulit kita tidak sensitif ya Mbak ya. Jadi pakai all brand itu bisa masuk gitu ya. Betul banget. Oke Mbak, nah menariknya banyak nggak sih Mbak yang datang ke Mbak Prita gitu kan, itu tuh kayak ngalamin satu masalah psikologis sendiri yang sebenarnya dia tuh nggak bisa downgrade sama gaya hidup dia. Banyak Apalagi sekarang sebetulnya. sosmed begitu mempengaruhi kehidupan kita. Pasti, jadi yang namanya sosial media dengan banyaknya influencer, kita kan juga mungkin punya tokoh-tokoh favorit ya gitu, yang mana kita merasa bahwa mungkin Mbak Ana kan sebagai psikolog tahu lah bahwa dia merasa kalau saya juga pakai yang sama, aku tuh kayak dia, ya nggak sih? Jadi kayak sekarang tuh bukan ke produknya, tapi kayak ke fanatik sama
orangnya, sosoknya. Pertanyaannya, penghasilanku kayak dia nggak ya? Gitu kan? Itu problemnya. Kalau lu bukan nama belakangnya itu ya gak usah pakai itu gitu ya. Iya. Nah, sekarang artinya apa? Kita pilih deh gitu kan. Jadi boleh loh punya keinginan, kita kepingin seperti idola kita, tapi kita pilih. Boleh banget. Makanya itu aku selalu bilang setiap orang makanya harus punya nih pos nabung supaya bisa beli ini itu seperti idolanya dan untuk gaya hidup juga. Tapi tidak melupakan investasi. Pertanyaannya pada saat uang kita terbatas, yang mana sih yang menjadi prioritas buat kita? Apa kita ingin mengikuti sosok idola kita dalam hal pemakaian make upnya, atau dalam hal misalnya jajan kulinernya, atau mungkin tempat-tempat wisatanya? Nah itu harus dipilih. Oke, tapi kalau manusia kan banyak maunya tuh ya Mbak, BM. Jadi dia kalau pengen semuanya problem dong. Bisa. Jadi memang prioritas itu harus ada, dan kita harus tahu apa yang sebenarnya kita mau, bukan apa yang orang lain pengen lihat kita mau apa. That's the point nih teman-teman. Ini yang lagi jadi problem semua millennials, dan bukan cuma millennials sih, sebenarnya semua orang gitu ya. Intinya jangan membahagiakan orang lain, tapi untuk diri kita, karena kebahagiaan kita nggak tergantung dari apa yang mereka minta, tapi apa yang kita butuhkan, dan itu nyambung ke perencanaan keuangan kita. Yes. Cocok banget, kita harus sering ngobrol deh Mbak, biar bisa bertukar informasi dan experience kita ngadepin klien masing-masing ya. Dari sudut pandang seorang perencana keuangan dan juga psikolog. Oke, thank you banget Mbak Prita. Terakhir nih, boleh nggak kasih satu semangat buat teman-teman dan selalu ngikutin apa yang Mbak Prita edukasi di sosmed Mbak Prita? Yes, jadi kita tuh semua ya punya satu statement nih di Zep Finance, yaitu biaya hidup itu murah, biaya pamer itu mahal. Nah, supaya kita nih bisa terus-terusan membuat diri kita semangat untuk mau melihat oke, apa nih yang harus kita lakukan, jangan lupa untuk follow IG aku di @pritagozi dan follow IG-nya Zep Finance di @zepfinance. Dan untuk bisa makin semangat, lihat semua tips kita di blog www.zepfinance.co.id. Aduh, keren banget sih Mbak Prita. Tapi bener banget nih teman-teman ya, daripada nih kamu selalu shock ketika stalking idola, terus habis itu baper sendiri karena nggak sesuai sama kantong gitu ya. Nah, mendingan biar balance, kamu harus sering-sering follow IG Mbak Prita, dan jangan lupa kamu juga harus follow IG APDC Indonesia nih Mbak. Jadi aku punya satu Instagram juga dari sekolah pengembangan diri aku di Jogja. APDC Indonesia ini juga sering memberikan edukasi tentang bagaimana kamu bisa sehat secara mental, dan tentunya secara uang juga ngaruh. Mungkin kita bisa bikin konten juga ya. Pasti timnya di sini ya. Langsung kesepet ya. Aduh, PR nih bikin konten. Jangan lupa juga follow IG aku analisa.widianingrum, dan juga subscribe Analisa Channel, karena item ini akan terus bisa kasih manfaat buat teman-teman biar bisa sehat secara mental dan sehat secara finansial. Thank you banget buat semuanya. Assalamualaikum. Dadah.